Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak Berita Semarang bersama saya Gisa Febila. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Jasad bayi baru lahir dibuang orang tuanya dan ditemukan terbungkus sarung di pinggir jalan Kecamatan Wanasari, Brebes. Sopir pickup terjepit kabin setelah menghantam pohon di Desa Banyurejo, Magelang. Pesilat remaja di Karanganyar tewas karena organ vitalnya mengalami trauma berat akibat dipukul dan ditendang berulang-ulang oleh pelaku. Sesosok jasad bayi ditemukan tewas di pinggir jalan Kecamatan Wanasari, Brebes. Saat ditemukan warga, jasad bayi itu terbungkus kain sarung dan baju koko. Warga Desa Pesantunan di Kecamatan Wanasari, Brebes heboh setelah menemukan sesosok jasad bayi berjenis kelamin perempuan. Saat ditemukan warga, bayi perempuan ini sudah meninggal dunia dalam kondisi terbungkus kain dan baju koko, serta terdapat tas jinjing. Diduga tas jinjing itu digunakan pelaku untuk membawa sang bayi. Jasad bayi pertama kali ditemukan oleh seorang anak yang hendak berangkat ke madrasah. Anak itu curiga saat ada kucing mengendus bungkusan tas jinjing. Setelah didekati, tas itu ternyata berisi bayi. Jasad bayi kemudian dibawa oleh pihak kepolisian ke ruang jenazah Rumah Sakit Umum Daerah Brebes. Diperkirakan bayi baru dilahirkan kurang dari 12 jam karena masih terdapat tali pusar. Pertama dilaporkan dari masyarakat dan diketemukan pertama kalinya oleh anak-anak yang ngaji ya, anak-anak madrasah ngaji. Setelah dikira itu bungkusannya apa karena dikerubungi kucing, maka dibuka setelah kelihatan ada tangan, maka anak tersebut melaporkan pada Pak RT yang tidak jauh dari lokasi tersebut. Saat ditemukan sudah meninggal dunia, Pak? Saat diketemukan sudah meninggal dunia. Untuk bobot tinggi? Untuk jenis kelamin perempuan tinggi 35 cm, berat badan 1 kilo. 1 kilo. Itu kemungkinan lahir kapan, Pak? Dan meninggal hasil pemeriksaan dokter katanya? Menurut keterangan dari dokter dari UGD tadi, untuk bayi tersebut kemungkinan diestimasi 30 minggu ya, umur di kandungan 30 minggu, kemungkinan meninggal kurang dari 12 jam. Tas jinjing, kain sarung, dan baju koko yang berada di lokasi kejadian disita polisi untuk penyelidikan. Polisi juga memeriksa sejumlah saksi yang berada di sekitar lokasi tempat penemuan bayi. Sugiartono melaporkan dari Brebes. Seorang sopir pickup terjepit setelah mobil yang dikendarainya menabrak pohon di Desa Banyurejo, Magelang. Tabrakan terjadi karena sopir berkendara dalam kondisi mengantuk. Sebuah mobil pickup menabrak pohon di Desa Banyurejo, Kecamatan Martoyodan, Magelang, Rabu siang. Kerasnya benturan menyebabkan sopir bernama AMC terjepit kabin pickup. Korban kesulitan keluar karena kaki kirinya terjepit kabin. Petugas gabungan damkar, TNI dan Polri serta Basarnas langsung mengeluarkan korban dari kabin. Setelah 30 menit, korban akhirnya bisa dievakuasi keluar, namun kondisinya lemes. Tabrakan terjadi saat pickup melaju kencang dari arah Pakelan menuju Armada Estate. Diduga karena korban mengantuk, pickup kemudian oleng ke kiri dan menghantam pohon sehingga bagian depan pickup ringsek. Sopir terjepit di kabin, kami segera merespon. Ternyata kejadian itu ada di daerah Martoyodan. Kami sudah merespon dan memang kondisi herbivor di kaki sebelah kiri terjepit kabin. Kami bersama tim gabungan segera melaksanakan evakuasi dengan mengatasi
Korban kemudian langsung dievakuasi ke rumah sakit dengan bantuan alat pernapasan. Wahyudiono melaporkan dari Magelang. Saat ditinggal makan oleh sang sopir, truk bermuatan batu yang terparkir seketika mundur menghantam pagar shelter pengungsian di Klaten. Akibat kejadian tersebut, pagar shelter hancur serta truk rusak. Kejadian tak terduga dialami oleh sopir truk yang sedang makan. Truk bermuatan batu yang sudah parkir tiba-tiba mundur hingga menghantam pagar shelter pengungsian di Desa Demak Ijo, Karangnongko, Klaten. Akibatnya pagar shelter pengungsian milik BPBD Kabupaten Klaten hancur, sementara truk juga mengalami kerusakan. Saat itu kondisi truk yang diparkir sang sopir sudah direm tangan. Karena lapar, sang sopir akhirnya membeli makan ke warung. Namun selang 10 menit, truk seketika mundur sendiri dan menabrak pagar shelter. Saya kan parkir situ mau makan, udah saya parkir, udah saya handrem terus saya makan. Waktu makan sekitar 10 menit truknya itu mundur sendiri. Akhirnya mundur terprosok nabrak pagar tembok. Muatan apa, Pak? Muatan batu. Rencananya mau dibawa kemana? Bawa ke Sragen. Dari Klaten mau bawa ke Sragen. Diduga fungsi rem tangan truk kurang berfungsi dengan baik sehingga truk seketika mundur dan menabrak pagar shelter hingga runtuh. Kronologisnya sopir diparkir, ditinggal makan dengan rem seperti handle, tapi handle-nya kurang makan, mobilnya mundur sendiri. Dengan nabrak pagar shelter ini. Misalnya pagar itu sekitar 11 meter panjangnya dan sesuai kesepakatan dengan sopirnya bahwa nanti akan dibenahi kembali semula. Ini tidak ada yang terluka, mundur, tidak ada yang lewat di jalan tersebut. Tidak ada korban luka-luka dalam kejadian ini. Sesuai kesepakatan dengan pemilik shelter, sopir truk akan bertanggung jawab atas kerusakan pagar shelter. Krisna Agung melaporkan dari Klaten. Pasar Pandan Harum di Kecamatan Gabus, Grobogan terbakar Kamis pagi. Api menjalar dengan cepat hingga menghanguskan 6 kios di sekitarnya. Kebakaran terjadi di Pasar Pandan Harum, Grobogan, Kamis pagi. Kobaran api besar meludeskan 6 kios hanya dalam hitungan menit. Petugas kebakaran tiba dan langsung berupaya memadamkan api. Diduga api berasal dari kios sebelah timur karena terdengar suara letusan seperti petasan. Tadi kejadian jam berapa, Bu? Jam 3. Awalnya ke ono mercon itu loh, Mas, mercon. Terdengar ledakan gitu? Iya. Terus aku keluar, ono asap. Terus anak-anak tak bangunin, terus bangunin warga. Bangunin warga. Terus titik api dari mana, Bu? Dari sebelah timur. Dari timur kios atau gimana? Kios, dari kios. Polisi masih selidiki penyebab pasti kebakaran. Tidak ada korban jiwa, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Arif Nur melaporkan dari Grobogan. Kandang ternak sapi di Desa Tawang, Kabupaten Semarang ludes rata dengan tanah. Seekor sapi pun tidak luput ikut terpanggang. Dari video amatir warga terlihat api menghanguskan kandang sapi milik Suwardi Rabu malam. Api cepat membesar sehingga dalam waktu singkat kandang ludes bahkan rata dengan tanah. Kebakaran membuat warga panik sehingga beramai-ramai berupaya memadamkan api dengan peralatan yang seadanya. Beruntung petugas pemadam segera tiba sehingga api tidak merembet ke rumah warga. Tidak ada korban jiwa, namun seekor sapi ikut terpanggang. Seekor sapi betina. Jadi tadi menghabiskan satu kandang sapi ya? Iya. Mas, tadi itu yang datang ke sini ada berapa truk kita, Mas? Yang datang dari unit Tengaran disusul unit Getasan sama Beringin. Mas, untuk dugaannya apa, Mas? Dugaan belum diketahui.